Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang seputaran di dada gitu teman-teman ya. Dan kemudian ada sensasi mudah terkejut juga gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, paling ditakutkan sekali itu sensasi di bagian dada teman-teman ya. Entah itu sakit menusuk sampai ke belakang, kemudian entah itu di pernapasan, napasnya terasa ngap, terasa pendek gitu teman-teman ya, terasa sulit. Nah itu teman-teman, jadi ketika mengalami hal seperti itu, ya kadang kita parno juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya ketakutannya masih besar, itu kadang sensasi seperti itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Wah ini jangan-jangan gua bakalan mati nih. Wah ini jangan-jangan gua hidupnya nggak lama lagi. Seperti itu teman-teman, dan akhirnya cemasnya hadir gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu sendiri yang namanya kematian itu belum tentu kita inginkan teman-teman ya. Belum kita inginkan karena kita masih betah di dunia ini. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah kemudian ketika dada seperti itu ada rasa tidak nyaman, ada juga efeknya ke depannya gitu teman-teman ya, kayak macam mudah terkejut gitu teman-teman ya. Jadi ketika tidur di malam hari gitu teman-teman, kadang kita selalu terjaga dengan tiba-tiba. Nah itu teman-teman, atau misalkan kita mendengarkan suara walaupun sedikit suaranya, tetapi kalau misalnya suaranya itu mendadak itu bisa kita apa ya, bisa membuat kita itu terkejut teman-teman ya. Nah itu, dan kadang ketika mempunyai hal seperti itu, kadang kita kebingungan. Kenapa ini gua seperti ini nih sekarang nih? Dulu gua biasa-biasa saja, mendengarkan petasan saja gitu teman-teman ya. Gua biasa-biasa saja. Tetapi sekarang dengar suara sekecil apapun, kalau sifatnya itu mendadak gitu teman-teman ya, pasti mudah terkejut. Nah itu teman-teman, dan ujung-ujungnya itu meratapi nasib teman-teman ya. Itu dulu saya gitu teman-teman ya. Kenapa hidup gua nih kayak macam begini nih sekarang, beda kayak dulu. Kan gitu teman-teman ya, dulu gitu itu kita orangnya kuat gitu teman-teman ya, tidur juga sembarangan juga tetap apa ya, nyenyak tidurnya gitu teman-teman. Kemudian ada sakit-sakit di dada kita jarang gitu teman-teman ya.
Nah, kadang suka meratapi seperti itu teman-teman ya. Kenapa nih? Dan kadang-kadang kalau misalkan sensasi itu selalu berulang-ulang teman-teman ya, itu timbul pemikiran yang lain-lain teman-teman ya. Wah, ini jangan-jangan penyakit jantung nih. Wah, ini jangan-jangan penyakit yang berbahaya nih. Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Itu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Semoga saja teman-teman itu tidak mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman, Pak, saya itu sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Tenang saja teman-teman ya. Kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah was-was, kalian nggak usah gelisah, kalian nggak usah bingung. Kalian itu bakalan membaik lagi, bakalan sehat lagi gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, saya butuh penjelasan kan seperti itu teman-teman ya. Saya akan jelaskan di sini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ingat bahwa penjelasan saya itu sesuai dengan pengalaman saya sendiri gitu teman-teman, karena saya itu bukan dokter, saya bukan ahli terapi gitu teman-teman ya, saya bukan ahli medis teman-teman ya. Saya itu hanya orang biasa yang dulu sempat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan berbagai macam sensasi yang hadir teman-teman, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada yang saya rasakan gitu teman-teman ya, termasuk di area dada. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mendengarkan saya penjelasannya gitu teman-teman ya, perlu kalian ketahui saya ini bukan dokter gitu teman-teman. Saya hanya menjelaskan sesuai pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Nah dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika mengalami sakit dada menusuk sampai ke belakang teman-teman ya, itu sebetulnya dari penegangan otot teman-teman ya. Nah saya tahu dari mana teman-teman ya, karena dulu juga ketika mengalami sakit dada di bagian kiri itu teman-teman ya, menusuk sampai ke belakang, itu saya sempat cek juga ke dokter teman-teman ya. Saya lakukan EKG juga gitu teman-teman ya, jadi cek bagian jantung gitu teman-teman ya. Dan akhirnya ketika dicek EKG itu ya ternyata baik-baik saja teman-teman, dan di situ ada rasa penasaran teman-teman. Akhirnya saya bertanya juga ke dokter, Pak, ini kok sakitnya menusuk sampai ke belakang sementara di EKG itu baik-baik saja, kenapa bisa seperti itu? Akhirnya di awal-awal jujur ya, itu dokter tidak menjawab, hanya tersenyum saja. Nggak apa-apa Pak, katanya gitu, mungkin itu dari efek stres saja. Nah itu teman-teman, dan jawaban itu ya tidak menyenangkan buat saya teman-teman ya, karena itu jawabannya itu nggak pas di hati saya teman-teman. Kadang dokter menjelaskan itu ya, kadang kita masih penasaran juga teman-teman ya, wah ini efek stres dari mana kan gitu teman-teman ya. Gue itu bukan orang gila. Nah itu teman-teman, dulu saya seperti itu teman-teman ya. Akhirnya ketika pulang, ternyata ketika dikatakan baik-baik saja, ada rasa nyaman di situ teman-teman. Dan sialnya, untuk sakit dada menusuk ke belakang itu bukan 1 kali 2 kali teman-teman ya. Kejadian itu selalu berulang-ulang teman-teman ya. Kadang pagi-pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam teman-teman ya. Besoknya membaik, kadang besoknya itu suka hadir lagi. Nah itu teman-teman, sehingga itu membuat parno lagi gitu teman-teman. Dan ketika hal itu terjadi, yang paling dirindukan itu adalah EKG. Nah itu teman-teman, yang paling dirindukan itu adalah UGD. Itu saya dulu gitu teman-teman ya. Dan kemudian makanya saya itu waktu terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu melakukan EKG itu sangat sering sekali teman-teman ya. Karena memang cukup penasaran juga, karena takutnya kita itu mempunyai penyakit jantung gitu teman-teman, ada gangguan jantung. Karena kita tahu sendirilah bahwa gangguan jantung itu bisa menyebabkan kematian, karena banyak rumor seperti itu, banyak cerita seperti itu, banyak pembuktian seperti itu. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk gangguan jantung itu tidak saya inginkan. Nah makanya untuk saya pribadi, saya katakan wajar kalau seandainya ketika mengalami sakit dada menusuk ke belakang itu sering EKG gitu teman-teman. Dan akhirnya jawabannya selalu sama, Bapak itu baik-baik saja. Bahkan yang terakhir itu saya sampai ditunjukkan mesin EKG-nya gitu teman-teman ya. Bapak lihat nih, Bapak nggak usah direkap saja gitu teman-teman ya. Bapak lihat saja dulu nih mesinnya, Bapak ini baik-baik saja kan gitu teman-teman ya. Nah ketika saya bertanya ke dokter juga, jadi apa yang harus saya lakukan Pak? Bapak itu cuma ada efek stres saja, katanya seperti itu. Bapak itu harus ke psikiater teman-teman. Di situ saya menangis teman-teman ya. Kok jawaban dokter itu selalu itu saja gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Saya nangis sejadi-jadinya waktu itu teman-teman ya. Dan akhirnya berasumsi ke yang lain-lain teman-teman ya. Karena ketika dicek sama dokter itu baik-baik saja gitu teman-teman. Bahkan ketika check up juga melakukan rongsen juga dinyatakan baik-baik saja. Makanya waktu itu keluarga dan saya pribadi juga pernah berasumsi bahwa saya itu terkena guna-guna teman-teman. Nah makanya di video-video yang terdahulu saya sering ceritakan tentang sering berkunjung ke orang pintar teman-teman ya, kemudian
orang-orang paranormal itu sering didatangkan ke rumah gitu teman-teman, dan akhirnya tidak membaik juga sama gitu teman-teman ya. Itu cerita saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah, dalam kebingungan itu teman-teman ya, saya mencoba dipelajari teman-teman. Jadi ucapan dokter yang di awal itu kadang dicerna juga dalam pikiran teman-teman, walaupun mencerna dalam pikiran kita itu kadang merasa sulit gitu teman-teman. Saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu merasa sulit teman-teman ya. Tetapi ketika ditelaah keterangan dokter seperti itu teman-teman, akhirnya dibayang-bayangkan juga, oh mungkin ketika stres ada cemas di situ teman-teman ya. Dan biasanya stresnya itu orang yang terkena gangguan asam itu selalu berpikir ke hal-hal negatif teman-teman, dan melahirkan kecemasan. Dan yang namanya kecemasan sudah pasti teman-teman ya ada penegangan otot di situ. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika waktu itu saya mencoba praktek diri gitu teman-teman ya. Saya mencoba menenangkan diri gitu teman-teman ya. Saya melihat-lihat pemandangan, kemudian mengalihkan pikirannya biar tidak stres juga teman-teman ya. Ketika tertidur itu kemudian saya juga mendengarkan audio relaksasi teman-teman. Jadi gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap tenang teman-teman, biar tidak tegang gitu teman-teman ya. Dan ternyata ketika mendapatkan ketenangan teman-teman, selama seminggu itu nggak ada teman-teman ya. Sensasi menusuk ke belakang itu tidak ada teman-teman ya. Kemudian pegal-pegal di bagian punggung itu tidak ada juga teman-teman ya. Nah itu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah, makanya ketika waktu itu saya berpatokan bahwa ternyata stres itu memang lebih jahat gitu teman-teman terhadap sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. 90% bahkan 99% gitu teman-teman ya, sensasi hadir itu dipicu dari stres kita teman-teman ya. Jadi setiap hari itu kadang stres kita itu kadang tidak tidak terasa gitu teman-teman ya. Jadi kadang suka tidak terasanya itu ya, stres itu kayak gimana sih sebetulnya teman-teman ya. Padahal ketika kita setiap hari berpikir tentang negatif, berpikir tentang hal yang tidak diinginkan teman-teman ya, dengan secara berulang-ulang seperti itu teman-teman, tanpa disadari itu menjadi stres teman-teman. Dan kemudian wajar sebetulnya kalau tubuh kita itu menjadi waspada, dan yang namanya waspada di situ ada penegangan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika mencoba menenangkan diri, sakit-sakit di bagian dada itu sampai menusuk ke belakang itu tidak ada teman-teman ya. Ditambah lagi saya juga sering berjemur teman-teman ya, sering berjemur, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Dan kemudian ketika mengkonsumsi minuman seperti itu teman-teman ya, air mineral, ternyata itu bisa membantu merelaksasi tubuh kita. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal tersebut, sakit dada menusuk ke belakang gitu teman-teman ya, hindari aja stresnya, biar kalian itu tidak ada penegangan otot gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah kemudian ketika stres itu apakah ngimbasnya sama otot juga? Apakah sama otot saja gitu teman-teman ya? Sepengalaman saya tidak teman-teman. Jadi ketika stres itu banyak sekali sensasinya teman-teman ya, termasuk di pernapasan teman-teman. Jadi ketika kita cemas, ketika kita shock gitu teman-teman ya, ada napas yang terpengaruh teman-teman. Dan itu sebetulnya cuman respon tubuh saja. Yang namanya orang waspada teman-teman ya, pasti napasnya itu terengah-engah teman-teman ya, terasa pendek, terasa tidak nyaman gitu teman-teman ya, terasa tidak plong. Nah itu teman-teman, itu bisa juga karena stres gitu teman-teman ya. Mari bayangkan saja gitu teman-teman ya, ketika kita orang waspada gitu teman-teman ya, napasnya pasti terengah-engah teman-teman ya. Tengok contoh kecilnya, ketika ada orang yang sedang terkejut teman-teman, pasti napasnya terasa pendek, terasa cepat juga, terasa terengah-engah juga teman-teman ya. Nah makanya sama teman-temannya itu suka ditenangkan. Tenang dulu katanya kan gitu teman-teman ya, ayo minum air hangat gitu teman-teman ya, biar tenang. Dan ketika tenang itu napasnya baik-baik saja. Nah itu teman-teman, jadi untuk napas itu ada kalanya memang dampak dari stres atau terpengaruh dari stres. Dan napas terasa pendek itu, terasa tidak nyaman itu hanya bentuk respon tubuh saja teman-teman ya, karena kitanya sedang waspada. Tetapi kadang kita tidak menyadarinya teman-teman ya, kita itu sedang waspada tetapi kita tidak menyadarinya. Dan akhirnya ketika respon tubuh terjadi, napas terasa pendek, kadang kita kebingungan, malah berasumsi yang lain-lain. Wah ini jangan-jangan penyakit paru-paru nih. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah kemudian napas pendek juga dulu pernah diakali teman-teman ya. Ketika mengetahui bahwa itu dari stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya, saya mencoba menenangkan diri teman-teman. Dan ketika menenangkan diri itu alhamdulillah teman-teman ya, napasnya itu kembali normal juga gitu teman-teman ya. Terasa beratnya tidak ada teman-teman ya, terasa pendeknya tidak ada, terasa ngos-ngosannya juga tidak ada teman-teman ya. Ketika stresnya itu
dialihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ada kalanya juga gitu teman-teman, kalau seandainya stresnya itu sudah hilang gitu teman-teman, stresnya juga sudah teralihkan, ada kalanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu mengalami napas berat juga gitu teman-teman ya. Stresnya sudah tidak ada gitu teman-teman ya, cemasnya sudah tidak ada gitu teman-teman ya, tetapi ada napas terasa berat. Kenapa bisa seperti itu? Kalau seandainya dari stres, kan stresnya gue udah hilang gitu kan teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, perlu kalian ketahui teman-teman ya, napas itu bisa terpengaruh dari stres. Kemudian yang keduanya bisa karena panas dalam juga teman-teman. Panas dalamnya dari mana? Dari asam lambung tidak normal gitu teman-teman, sehingga ketika asam lambungnya sering naik juga gitu teman-teman ya, dada itu terasa panas teman-teman. Dan ketika terasa panas, di situ ada ruam ya, ada ruam gitu teman-teman ya, karena napas asam lambungnya itu sering naik gitu teman-teman. Dan akhirnya lama-lama kalau seandainya dibiarkan gitu teman-teman ya, suara kita itu nanti bisa berubah teman-teman ya, suaranya agak besar. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dan kemudian ketika terus tidak ditangani teman-teman ya, parah-parahnya nanti itu bakal ada iritasi di bagian tenggorokan. Dan ketika iritasinya parah, misalkan teman-teman ya, itu nanti membuat gatal teman-teman ya. Nah makanya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sering mengalami batuk gatal gitu teman-teman. Dan bahkan batuknya itu kadang lama sembuhnya teman-teman ya, kadang juga suka bingung juga. Ini kenapa nih batuk nih? Udah 2 bulan, udah 3 bulan, nggak membaik-membaik teman-teman ya. Ternyata ketika dikaji teman-teman, itu karena memang ada apa ya? Asam lambung sering naik, kemudian berpengaruh ke bagian tenggorokan, kemudian ketika ada ruam atau luka sedikit gitu teman-teman ya, ketika ada perbaikannya gitu teman-teman, itu membuat gatal gitu teman-teman, sehingga kita itu kadang batuk juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Dan ketika kalau misalkan napas itu terpengaruhnya itu karena memang panas dalam dari asam lambung tidak normal gitu teman-teman ya, sebaiknya kalian tangani saja panas dalamnya teman-teman ya, dengan cara seperti apa? Yang pertama, menjaga pola makan gitu teman-teman, jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, sering minum saja teman-teman ya, untuk berpikir logikanya. Untuk saya pribadi dulu teman-teman ya, kalau seandainya asam lambungnya sering naik ke bagian atas, saya minum gitu teman-teman, akhirnya terbasuh kembali gitu teman-teman ya. Berpikirnya ke sana dulu, saya waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mempunyai dada terasa tidak nyaman, terasa berat, memang karena memang asam lambung gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian jaga jenis makanannya. Kemudian sering minum, minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian yang ketiganya itu harus sering berjemur juga teman-teman ya, harus sering berjemur gitu teman-teman, biar ya perbaikannya itu cepet ya. Itu dulu yang saya lakukan gitu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Ini asapnya nih, takut kebakaran teman-teman, di bawah banyak rumput kering. Ini rokoknya dari tadi nyala terus. Nah itu teman-teman ya, jadi kurang konsentrasi nih. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian mengalami hal tersebut, kalau seandainya dari panas dalam gitu teman-teman ya, jaga jenis makanannya, kemudian sering minum. Kemudian yang ketiganya, bantu juga dengan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam. Contohnya apa? Untuk saya pribadi dulu teman-teman ya, rebusan labu siam gitu teman-teman ya. Saya bikin cincau juga teman-teman, bikin cincau sendiri, sering minum sendiri gitu teman-teman ya. Kemudian buah pepaya juga gitu teman-teman ya, karena ketiga hal tersebut itu bisa menurunkan panas dalam untuk saya pribadi teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh, silakan saja, karena itu gratis teman-teman ya, tidak berbayar teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran dada gitu teman-teman. Kadang kita itu suka parno juga untuk dada itu sampai menusuk ke belakang itu ya, kadang kita itu selalu berpikir wah ini jantung gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika dulu saya sering melakukan EKG juga, sebetulnya untuk area jantung itu bisa membuat kita itu sering terjaga juga teman-teman. Tetapi karena memang ini waktunya udah hampir berapa ini? 19 menit lebih gitu teman-teman ya. Nanti saya lanjut di video selanjutnya gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang terkejut karena ada kalanya juga ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu mudah terkejut teman-teman ya. Ketika tidur kadang kita terkejut gitu teman-teman ya. Jadi bangun tiba-tiba ya. Ketika bangun tiba-tiba akhirnya dadanya berdebar dan sebagainya. Nah itu teman-teman. Nah makanya di video selanjutnya saya akan share video tentang sering terkejut gitu teman-teman ya. Mudah terkejut, sulit tidur gitu teman-teman. Dan sebetulnya untuk
video-video seperti itu sudah dijelaskan di video-video terdahulu teman-teman, tetapi banyak juga para pendatang yang baru yang bertanya, Pak share video yang kayak gini dong Pak, Pak share video yang kayak gini Pak. Akhirnya ya videonya itu sering diulang-ulang teman-teman, tetapi nggak apa-apa lah. Semoga saja videonya itu bermanfaat buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.